Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudara yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Tak terasa kalau kita sudah masuk bulan November tahun 2024, di mana artinya Timnas ini sebentar lagi akan menghadapi dua laga yang cukup berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tepatnya tanggal 15 dan 19 November tahun 2024. Yang pertama, Indonesia akan menjamu raja yang terakhir, yaitu Timnas Jepang, dan selanjutnya di stadion yang sama akan menjamu tim Arab Saudi. Jadi kita sendiri memberikan target yang cukup tinggi ya, PSSI ya, dalam match tahun bulan November ini, yakni bisa mengamankan 4 poin di kandang sendiri ya. Karena apa? Karena kita posisinya kan di bawah nomor 5. Jadi yang paling ideal 4 itu diambil dari bisa menahan Jepang atau Arab Saudi, serta bisa menang dengan Arab atau sebaliknya ya. Ya realistis ya. Kalau bisa menahan imbang Jepang, lalu mentalitas timnas bakal berangkat dan di match selanjutnya bisa mengalahkan Arab Saudi. Dengan skor berapa ya? Karena di match sebelumnya Indonesia enggak kalah jika dibandingkan dengan pemain Arab Saudi. Bahkan jika di lini depan timnas mumpuni ya, Indonesia bisa saja mencuri poin atau mengalahkan Arab Saudi ya. Jadi hal itulah yang diharapkan PSSI saat ini. Di sisi lain, di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ini, timnas ya, juga ada ya, agenda lain ya, yang jangan dilupakan ya. Terlepas di bulan November, nah di sini bulan November akan ada gelaran namanya Piala AFF tahun 2024 ya. Sebuah ajang paling bergengsi dari negara-negara di ASEAN. Dan timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan juara di ajang ini, padahal timnas Indonesia ya, itu beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil timnas Indonesia hanya menjadi raja runner up di piala bergengsi se-Asia Tenggara ini. Sementara itu Pak Erick Thohir pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini ya. Jadi jelas ya, dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional, dan memang sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 atau 23. Hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia, Filipina hingga negara paling julid Vietnam mencak-mencak dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Namun niatan Pak Erick tersebut akhirnya pudar ya. Kenapa ya? Indonesia belum pernah menjuarai juara ini. Jadi artinya apa? Artinya ya ada sedikit untuk kepingin jadi juara di ajang ini. Jika melihat situasi yang ada dengan generasi emas Indonesia saat ini, mungkin inilah waktu yang tepat bagi tim Indonesia meraih gelar juara di ajang terbesar di Asia Tenggara ini ya. Jadi kemungkinan yang bakal terjadi kan, kita memakai sejumlah pemain keturunan
Sementara itu ya, Pak Erik meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama PSSI, ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata. Ajang tersebut itu tentu perjuangannya tidak berarti melihat ya, terlalu meremehkan Piala AFF, tidak ya. Saya kira kita tetap serius, tidak menjadikan prioritas bukan berarti tidak penting ya. Jadi kita akan menurunkan tim yang terbaik untuk target-target tentu. Tentu saja sasaran tembaknya adalah SEA Games ya. Jadi prioritas AFF itu menjadi sasaran antara ya, antara bilang Pak Erik seperti itu ya. Tapi bagaimanapun juga PSI ya, ingin para pemainnya dimainkan di AFF 2024 nanti itu bisa tampil habis-habisan di lapangan ya. Karena demi nama bangsa dan timnas Indonesia ya. Jadi kita harus punya label juga karena belum pernah menjuarai Piala AFF. Sering kan kalau kita dengar itu dari negara tetangga, Sepak Indonesia belum pernah menjuarai AFF. Nah, inilah yang perlu dipikirkan ya. Dan sudah kemarin kita sampaikan juga bahwa dengan adanya wacana akan menurunkan tim senior campuran tim junior, tetangga itu sudah semua kalang kabut ya. Ya tahu sendiri kalau kita menurunkan tim senior, apa boleh buat tetangga-tetangga langsung pingsan ya. Ya, ini saatnya Indonesia meraih juara AFF ya. Dan kami sebagai fan berat timnas mendukung baik dari PSSI, Sintayong maupun Pak Erik, turunkanlah walaupun tidak full ya, tapi skuad yang betul-betul bisa menjuarai ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya pikir semua akan konsentrasi untuk meraih juara ini. Jadi singkat kata, satu langkah lagi Desember ya, kita akan jadi juara AFF ya. Ya, kita semua sepakat seperti itu. Oke, dukung timnas dan Sintayong untuk meracik timnya agar supaya menjadi juara AFF tahun 2024. Terima kasih, Merdeka.